Langit selalu menyimpan misteri yang memukau. Dan pada tanggal 21 September ini, sebuah fenomena langka akan kembali menghiasi langit bumi, yaitu gerhana matahari sebagian. Meskipun tak terlihat di seluruh dunia, peristiwa ini akan menjadi salah satu gerhana paling menarik dalam dekade ini. Apa yang membuatnya spesial? Di mana saja bisa disaksikan? Dan mengapa gerhana selalu memikat umat manusia sejak zaman kuno? Mari kita bahas dalam video kali ini. Gerhana matahari terjadi ketika bulan melintas di antara bumi dan matahari, sehingga bayangannya jatuh ke permukaan bumi, guys. Ada 3 jenis gerhana utama, yaitu total, cincin, dan sebagian. Pada gerhana total, matahari tertutup sepenuhnya, dan pada gerhana cincin, bulan tampak lebih kecil sehingga menyisakan cincin cahaya di sekelilingnya. Sedangkan pada gerhana sebagian, bulan hanya menutupi sebagian wajah matahari. Itulah yang akan terjadi pada tanggal 21 September ini, guys. Gerhana matahari sebagian ini akan terlihat terutama dari kawasan selatan bumi loh. Sebagian besar pantai timur Australia, Selandia Baru, wilayah Pasifik Selatan, hingga Antartika. Di beberapa lokasi, hingga 80% permukaan matahari akan tertutup. Namun sayangnya, gerhana ini tidak bisa dilihat di Indonesia maupun Asia Tenggara. Gerhana akan dimulai pada pukul 19.42 UTC dan mencapai puncaknya sekitar pukul 22.17 UTC sebelum berakhir pada pukul 00.45 UTC tanggal 22 September ini. Itu berarti di wilayah yang beruntung, fenomena ini akan berlangsung lebih dari 5 jam. Wah, lama sekali ya. Gerhana 21 September kali ini disebut sebagai Deep Partial Eclipse karena cakupan bayangan bulan cukup besar, guys, hampir mendekati gerhana total. Meski tetap menyisakan sedikit cahaya matahari, yang menariknya, gerhana ini terjadi hampir bersamaan dengan ekuinoks September, saat siang dan malam hampir sama panjang di seluruh dunia. Jadi, ini adalah pertemuan 2 momen langit yang begitu langka, guys. Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu terpesona sekaligus takut pada gerhana. Dalam budaya Tiongkok kuno, gerhana dianggap sebagai naga yang melahap matahari. Sedangkan di Nusantara, beberapa suku percaya bahwa gerhana adalah pertanda gaib yang harus diiringi ritual doa. Sementara di dunia modern, gerhana adalah kesempatan emas bagi para ilmuwan untuk meneliti atmosfer matahari dan fenomena langitnya loh. Meskipun gerhana adalah fenomena yang indah, melihatnya langsung dengan mata telanjang bisa sangat berbahaya, guys. Radiasi matahari bisa merusak retina secara permanen. Karena itu, gunakanlah kacamata khusus gerhana atau filter matahari pada teleskop. Janganlah sekali-kali menggunakan kacamata hitam biasa atau kamera tanpa filter. Bagi yang ingin mengabadikan momen ini, gunakanlah tripod dan atur ISO rendah agar hasilnya lebih tajam, guys. Selain indah, gerhana juga membawa efek alam yang unik loh. Saat cakupan bulan semakin luas, suhu udara bisa turun beberapa derajat. Burung-burung sering berhenti berkicau, dan hewan malam mulai beraktivitas. Langit pun tampak redup seperti senja meski siang hari. Itulah mengapa gerhana sering dianggap sebagai jendela untuk merasakan harmoni antara bumi, bulan, dan matahari. Bagi kalian yang tidak bisa menyaksikan gerhana pada bulan September kali ini, jangan kecewa ya, guys. Gerhana matahari adalah pengingat betapa kecilnya kita di tengah jagat raya. Peristiwa ini bukan hanya tontonan langit, tapi juga kesempatan untuk merenung, belajar, dan mengagumi keindahan semesta. Meskipun gerhana 21 September ini tidak bisa dilihat dari Indonesia, mari kita tetap ikut merayakan. Karena pada akhirnya, langit selalu menyatukan kita di bawah cahaya yang sama. Jangan lupa tekan tombol like kalau kamu suka dengan video ini.
subscribe untuk terus mendukung channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah menatap langit dengan rasa kagum.